Ya, kita akan bahas seorang tokoh yang sangat-sangat berpengaruh dalam sejarah perjalanan kehidupan dari keturunan Abraham. Yaitu dia adalah seorang yang suka berburu. Karena tadi berburu identik kalau di Alkitab biasanya seorang pria. Berawal dari keputusasaan dari sang ibu Sarah. Ya, Sarah ketika sudah menunggu lama untuk punya keturunan dan Tuhan tidak berikan. Ya, saya katakan Tuhan belum berikan karena belum waktunya. Ya, kadang-kadang ketidaksabaran ini menimbulkan hal yang lain lagi ya. Iya, betul. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru dan semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan pastinya aku tidak sendiri, aku sudah bersama narasumber aku, yaitu Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat walafiat. Puji Tuhan, sehat-sehat ya Pendeta. Kalau keluarga gimana Pendeta? Keluarga juga sehat-sehat. Keluarga sehat-sehat ya Pendeta. Puji Tuhan Pendeta. Sister juga saya harap demikian. Aku sebetulnya lagi kurang sih Pendeta, bukan karena itu, tapi karena kecapean aja Pendeta. Tapi semoga kurang sehat maksudnya, karena kecapean. Kurang bersemangat mungkin ya Pendeta. Sehat masih sehat, cuma agak capek aja sedikit Pendeta. Oke. Capek itu bagus, yang penting semangat. Yang penting tetap semangat. Nah, semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat, dilindungi Tuhan dan juga dalam berkat Tuhan ya Pendeta. Iya, jadi capek itu bagus kalau ada kesibukan. Kalau ada kesibukan. Kan lebih menakutkan kalau capek nggak ngapa-ngapain. Iya, betul Pendeta. Okay. Nah, semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, walaupun dalam mungkin ini ya Pendeta, kesibukannya banyak, tapi teman-teman juga boleh selalu kita belajar sama-sama nih di episode kali ini mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi ya Pendeta. Betul. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ya Pendeta, kita akan mengajak teman-teman untuk melakukan beberapa hal nih. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan Pendeta ya, kalau teman-teman nih punya tokoh Alkitab yang mungkin tokoh Alkitab favorit ataupun tokoh Alkitab yang teman-teman nih masih belum tahu sebetulnya kisahnya seperti apa, teman-teman mau bahas lebih lanjut mungkin bersama Pendeta Antonius ataupun bersama narasumber-narasumber lainnya, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Nah, Pendeta, di episode kali ini kita akan membahas tokoh kan Pendeta. Betul. Namanya Facebook ya Pendeta. Kita akan mengunjungi profil seorang tokoh Alkitab. Nah, kita akan kasih clue dulu sedikit Pendeta mengenai tokoh Alkitab yang akan kita bahas. Kalau dari Pendeta, clue-nya apa nih Pendeta? Oke, clue-nya dia adalah seorang yang suka berburu. Seorang yang suka berburu. Iya. Oke, berarti buruannya tuh apa tuh Pendeta? Ya, buruannya binatang yang binatang-binatang ya? dijadikan makanan. Dijadikan makanan. Oh, jadi bukan ini ya Pendeta, bukan buru ilegal ya Pendeta? Bukan. Tapi berburu untuk menjadi makanan ya Pendeta? Ya. Nah, kalau dari aku, dia itu seorang, karena tadi berburu, identik kalau di Alkitab biasanya seorang pria. Iya. Seorang pria ya Pendeta, dan dia itu dari Perjanjian Lama. Dan sebetulnya ya Pendeta, kalau di Indonesia ini, nama tokoh Alkitab kita yang akan kita bahas ini lumayan banyak ya, lumayan familiar, lumayan familiar dan aku yakin kalau misalnya teman-teman punya beberapa teman-teman yang di luar Kristen mungkin ya Pendeta, ini biasanya justru bahkan Kristen juga ada. Bahkan Kristen ada ya Pendeta. Aku nggak pernah ketemu sih. Pendeta soalnya ada? Saya ada. Oh Pendeta ada. Anggota saya malah. Oh anggotanya Pendeta ya. Iya. Biasanya sih justru kalau kalau teman-teman aku justru yang bukan Kristen Pendeta. Iya. Soalnya tokoh Alkitab ini bisa dari kita dan juga teman-teman sepupu kita ya Pendeta. Betul. Tapi kali ini tentu saja karena kita di Facebook kita akan bahas dari sisi Alkitab ya Pendeta. Betul. Dan nih mungkin juga satu clue buat teman-teman, tokoh ini Pendeta kalau 2 huruf di depannya itu dihilangkan akan menjadi bahasa Inggris dari surat. Seharusnya teman-teman udah tahu ya. Seharusnya teman-teman sudah tahu. Jadi kalau 2 huruf nih di depannya itu dihilangkan, itu bisa menjadi
bahasa Inggris dari surat. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih, teman-teman mungkin mail, boleh. Iya, mail Pendeta, mail. Seharusnya kalau teman-teman sudah tahu ya Pendeta, sudah tahu. Dan teman-teman mungkin kalau sudah tahu boleh sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, teman-teman boleh leave komentar di bawah siapa yang akan kita bahas di tokoh di episode kali ini. Nah, kalau dari Pendeta mungkin ada lagi? Sudah kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi clue-nya baru segitu aja nih teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pasti teman-teman udah penasaran kan? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, seperti biasa kan kita akan bahas tokoh nih. Terus sebelumnya kita sudah kasih clue nih ke teman-teman. Dia itu seseorang yang suka memburu. Betul. Lalu setelah itu dia seorang pria pastinya. Dan kalau 2 huruf di depan itu dihapus, dia menjadi bahasa Inggris dari surat, yaitu mail. Mail, ya. Seharusnya teman-teman udah tahu ya Pendeta. Seharusnya teman-teman udah tahu. Tapi mungkin Pendeta boleh spill nih siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Ya, kita akan bahas seorang tokoh yang sangat-sangat berpengaruh dalam sejarah perjalanan kehidupan dari keturunan Abraham, yaitu Bapak Ismail. Bapak Ismail. Iya. Jadi Bapak Ismail, seperti yang kita ketahui, adalah anak dari Ibu Hagar. Iya, betul. Ya, Ibu Hagar, atau yang lebih populer di saudara kita yang sepupu, Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar. Dan dia juga sesuai dengan apa yang tercatat dalam firman Tuhan di Alkitab, adalah anak pertama dari Abraham, atau yang kita kenal dengan Ibrahim. Jadi Ibrahim itu sama. Dan anak pertamanya adalah itu tadi, Ismail. Nah, kelanjutan dari cerita ini kita bisa baca dalam kitab Kejadian tentunya. Karena di situ tercatat kehidupan dari sang anak, yaitu Ismail sebelum dia jadi bapak tentunya. Dan bagaimana dia lahir. Lebih jauh yang menarik dari kisah ini berawal dari keputusasaan dari sang ibu Sarah. Ya, Sarah ketika sudah menunggu lama untuk punya keturunan dan Tuhan tidak berikan. Ya, saya katakan Tuhan belum berikan karena belum waktunya. Ya, kadang-kadang ketidaksabaran ini menimbulkan hal yang lain lagi ya. Betul. Dan di dalam keputusasaannya itu, Sarah mengambil hambanya. Ya, ini maid servant ya, hamba wanita, yaitu Hagar, dan diberikan kepada suaminya, yaitu siapa? Suaminya Abraham atau Ibrahim. Dan menurut tradisi, kebiasaan orang-orang pada zaman itu katanya, kalau hamba ini tidur dengan tuannya dan kemudian melahirkan anak, maka anak itu dianggap sebagai milik dari tuannya yang wanita. Jadi meskipun ini adalah Hagar yang tidur dengan Abraham, tetapi anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anaknya Sarah. Karena Sarah adalah tuannya Hagar. Itulah tradisi pada saat itu. Tapi saya mengingatkan, tradisi harus berada di bawah dari firman Tuhan. Ya, meskipun kita harus bahas ini kepada sisi teologis dan sisi keagamaan, namun kita harus lihat juga bahwa Tuhan tidak selamanya angkat tangan dari kehidupan manusia. Tuhan bahkan campur tangan sehingga keturunan Ismail itu terpelihara sampai pada hari ini. Oke, mari kita lihat lebih jauh tentang kisah dari Ismail. Nah, Ismail anak sulung Abraham yang diusir bersama ibunya, katanya ya, yaitu Hagar, mendapat janji dari Allah supaya dirinya bisa menjadi orang sukses. Apakah hal ini membuat Sarah istri Abraham menjadi cemburu dan mengusir mereka? Apakah di kemudian hari keturunannya akan berselisih dengan keturunan Ishak? Mari kita kupas fakta Alkitab selanjutnya ini ya. Nah, kelahiran Ismail. Abraham dan istrinya Sarah sudah 10 tahun tinggal di Kanaan, namun belum dikaruniai anak. Seperti yang saya katakan tadi ya. Saat itu Abraham berusia 85 tahun. Kalau sekarang ini udah tua banget itu ya. Iya, sudah tua sekali. Itu jalannya pun mungkin udah tidak selancar waktu masih muda ya. Iya.
Sedangkan Sarah 76 tahun. 85 dengan 76 berarti beda 11 tahun ya. Iya ya kan? Iya. Nah, ya enggak? Nggak nyampe 9 ya? Oh, 9. Makanya saya pastikan 9 tahun. Karena kan lama tidak mempunyai anak, maka Sarah memberikan pelayannya, yaitu Hagar dari Mesir kepada Abraham untuk dijadikan istri atau selirnya. Kesalahan di siapa itu? Sarah. Sarah. Jadi ya kadang-kadang in your desperation, you do something worse. Di dalam keputusasaanmu kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang buruk. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sarah. Dan ya sebenarnya pada akhirnya dia menyesal. Tapi ingat, kita bukan bahas itu ya. Kita bahas tentang Ismail. Menurut adat Mesopotamia waktu itu, biasanya seorang istri yang tidak memiliki anak akan memberikan pelayannya untuk tidur dengan sang suami. Dan saat anak hasil hubungan suami dan istrinya itu lahir, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak sang istri. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Mesopotamian tradition. Jadi kebiasaan orang-orang Mesopotamia yang tercatat dalam kode Hammurabi. Ya. Kita lihat selanjutnya, mungkin bagian ini Yana yang melanjutkan. Boleh, Pendeta. Ini ada contekan ya teman-teman, aku bacakan. Hagar melahirkan seorang putra saat Abraham berusia 86 tahun dan anak itu dinamai Ismail. Nah, kita bisa baca Kejadian 15 ayat 16. Kita perlu bacakan, Pendeta? Baca, kita baca. Kita baca ya, Pendeta. Iya. Namanya juga Facebook ya kan? Iya, betul, Pendeta. Kita harus baca buku iman itu ya. Iya, oke. Kita baca di Kejadian 16 ayat 15 dan juga 16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Iya. Setelah itu aku masih ada baca lagi nih, Pendeta? Yes, masih ya, Pendeta? Oke. Aku bacakan lagi. Jadi tadi sudah diketahui bahwa Hagar Ismail lahir saat Abram berumur 86 tahun. Dan nama Ismail dalam bahasa Ibrani disebut Yishmael yang memiliki arti didengar Allah. Nama Ismail pertama kali muncul dalam Kejadian 16 ayat 11. Aku bacakan juga ya, Pendeta. Ya. Kejadian 16 ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Oleh sebab Tuhan telah mendengar tentang penindas atasmu itu. Wah, oke. Jadi kita mundur dikit ya. Mundur dikit sebelum di kisah di dalam Kejadian 16 ayat 11. Jadi seperti kita ketahui, Sarah memberikan Hagar untuk menjadi selir buat Abraham. Dan yang terjadi, dia mengandung. Ya. Jadi waktu dia mengandung, timbul dalam hatinya merasa diri lebih hebat dari nyonyanya. Nyonyanya adalah Sarah. Dan ketika itu terjadi, nyonyanya yang risih. Ya, padahal dia yang mengawali ya. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Ini kayak lagu aja. Tapi intinya, ya apa yang kita awali salah, ya hasilnya juga akan membuat kita tidak nyaman. Nah, itulah yang dialami oleh Sarah. Selanjutnya, karena merasa diri udah lebih baik dari nyonyanya, itu menimbulkan sakit hati dari siapa? Dari Sarah. Dan dia mengusir Hagar. Dan itulah firman itu datang kepada Hagar. Dan selanjutnya lahirlah Ismail. Nah, kita lihat lebih jauh janji Allah kepada Ismail. Nah, ini kita perlu lihat ini. Silakan Yana. Oke. Di sini Allah menjanjikan Abraham menjadi bapa sejumlah bangsa besar, menganugerahi anak cucu yang banyak, dan akan muncul raja-raja dari keturunannya. Allah juga menjanjikan Abraham dan keturunannya dengan memberikan tanah Kanaan, dan perjanjian ini dipenuhi oleh Ishak. Ya. Meskipun Allah memilih Ishak, tetapi Allah juga memberkati dan menyertai Ismail. Alkitab menulis janji Tuhan kepada Ismail dalam Kejadian 17 ayat 20. Tuhan berkata, Abraham tentang Ismail, aku, yaitu Tuhan, telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Iya, jadi menarik ya. Itulah hati sang bapa ya.
Abraham. Ya, saya pikir-pikir di dalam hati dan benaknya Abraham tetap dia juga mengasihi anaknya. Ya, bapak yang mana yang tidak mengasihi anaknya? Kecuali bapak yang jahat ya. Ya, sedangkan bapak kita di sorga, menurut Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan ada satu kutipan di dalam Matius pasal 7, kalau saya tidak salah ingat ya, mengatakan, maksud saya Lukas pasal 11. Ya, Lukas pasal 11. Jikalau Bapa yang di dunia saja tidak akan memberi ular kepada anak yang minta roti dan sebaliknya, pasti Bapa yang jahat pun akan tahu memberikan pemberian yang baik kepada anaknya. Inilah sama seperti Abraham ini. Dia adalah sebenarnya Bapa yang baik. Bapak Abraham mempunyai banyak anak ya. Itulah Bapak Abraham. Dia mengasihi anak pertamanya, yaitu Ismail. Dan menariknya di sini di kutipan yang dibaca oleh Yana tadi, meskipun Allah memilih Ishak, dalam hal ini sebagai anak perjanjian, karena dari keturunan Ishak lahir Tuhan Yesus Kristus, namun Allah juga memberkati dan menyertai Ismail. Apa yang saya mau katakan di sini? Di balik kesalahan manusia. Ini yang tidak tertulis ya. Ini yang tersirat. Di balik kesalahan manusia, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi manusia itu. Menarik ya? Iya, benar. Anda bisa lihat bahwa terpuruknya, bahkan jatuh ke dalam lubang yang sama berulang kali, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ya, jadi kalau Anda menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, hidup seakan kacau, berantakan, seperti tidak ada pengharapan. Itulah waktunya Anda mencari Tuhan. Itulah waktunya di mana Anda sangat membutuhkan Tuhan. Carilah Dia selama masih ada waktu. Ya. Dan ingat bahwa kalau Tuhan bisa memberkati Ismail di tengah-tengah keberantakan, kekacauan hidup keluarganya, bahwa Tuhan yang sama juga akan memberkati kita dan membuat kita berhasil dalam aspek kehidupan kita. Ya. Setelah itu ada apa lagi nih Pendeta? Ya, kita lanjut. Ini. Aku yang lanjutkan boleh Pendeta? Iya, silakan. Oke. Lalu setelah itu ada lagi nih teman-teman, kita baca di Kejadian 21 ayat 13 mengatakan, tetapi keturunanmu dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Meskipun menerima janji berkat dari Tuhan, namun Ismail bukanlah anak perjanjian. Yang kita bisa baca dari Kejadian 17 ayat 18 sampai 21 dan Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Oke, karena cukup panjang dan mengambil waktu, yang penting kita mengerti poinnya ya. Bahwa yang anak perjanjian adalah Ishak, sedangkan Ismail tetap juga mendapat berkat khusus. Jadi saya senang mengutip manusia dilahirkan ke dunia ini dengan berkat masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Ya, meskipun yang satu mungkin berkatnya lebih, tapi yang lain juga tidak kurang diberkati. Menarik ya? Meskipun yang satu lebih berkatnya, tetapi yang lain pun tidak kurang berkatnya. Semua sesuai dengan porsinya masing-masing dan sesuai kebutuhan. Ya, contohlah, ada yang naik motor ke tempat kerja, ada yang naik mobil. Tetapi mereka sama-sama sampai dan dapat melakukan tugas pekerjaan mereka. Itulah berkat Tuhan ya. Ya, Pendeta. Dan kalau dari aku sendiri ya Pendeta, kan sebetulnya kalau dibilang Ismail ini bukan rencana Tuhan. Ismail ini rencananya Sarah yang Pendeta sudah bilang bahwa di dalam keputusasaannya dia sudah desperate sekali untuk punya anak. Akhirnya dia mengikuti tradisi, dia tidak mengikuti apa kata Tuhan. Itu untuk tunggu. Nah, walaupun dia tidak mengikuti rencana Tuhan, dia tidak mengikuti rencana Tuhan, dan Ismail ini sebetulnya bukan skenario awalnya Tuhan. Skenario awal Tuhan lah kira-kira skenario awalnya Tuhan tuh nanti Ishak yang akan menjadi keturunan Abraham yang diberkati. Tapi luar biasa sekali ya Pendeta melalui menurut Alkitab ya, bukan menurut Yana. Betul. Luar biasa sekali bahwa di dalam Alkitab pun mengatakan bahwa walaupun awalnya Ismail itu bukan rencana awal Tuhan, tapi Tuhan juga mau memberkati Ismail dengan dengan berkat-berkat yang sudah disediakan, seperti yang Pendeta bilang bahwa
ya kita sudah punya porsinya masing-masing, berkat-berkat sendiri kita sudah punya. Tapi diingatkan kembali kepada kita semua bahwa ya jangan bikin rencana tambahan. Mungkin dalam memutuskan sesuatu, baiklah kita datang ke Tuhan agar kita tahu mana yang sebetulnya Tuhan mau untuk kita jalankan. Jangan sampai nanti ada yang ya sebetulnya walaupun kita tidak mengikuti rencana Tuhan, kasih Tuhan tuh luar biasa ya Pendeta. Jadi tetap Ismail tetap diberkati dan itu sangat luar biasa. Dan Pendeta, setelah ini kita akan bahas apa lagi nih Pendeta tentang Ismail? Oke, kita akan bahas tentang kehidupan Ismail secara singkat ya. Nah, ketika Ismail berusia 13 tahun, Ismail disunat bersama-sama dengan semua pria di rumah Abraham sebagai bagian tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Iya, jadi mereka inilah yang pertama mempopulerkan sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dan manusia sebagai pengakuan bahwa mereka yang bersunat itu adalah umat Tuhan, dan salah satu dari mereka termasuk juga Ismail di usia 13 tahun. Ini udah ngerti nih ya. Ya kan, udah mengerti. Kemudian fakta selanjutnya adalah dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 menceritakan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Yang menyebabkan Hagar dan Ismail diusir Abraham adalah karena kecemburuan Sarah. Dan bukan karena kesombongan Hagar. Sarah khawatir kalau warisan yang seharusnya didapatkan secara penuh oleh Ishak juga diterima oleh Ismail. Ya, itulah. Kalau ada dualisme, kalau ada poligami, rumah tangga akan jadi apa? Kacau. Jadi cukup satu aja ya pemirsa di rumah. Cukup satu istri dan satu suami. Jangan lebih dari itu. Kalau tidak sakit kepala ini jadinya. Betul. Seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Abraham. Iya. Kita lihat lebih jauh. Abraham memenuhi permintaan Sarah setelah Allah memerintahkan agar berbuat demikian. Selain itu Allah juga menjamin bahwa Ismail akan menjadi bapa dari bangsa yang besar sesuai Keluaran Kejadian 21 ayat 12 dan 13. Mungkin kita bisa bacakan tuh. Oke, benar. Kejadian 21 ayat 12 dan sampai 13. Jadi teman-teman juga boleh baca di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada. Kejadian 21 ayat 13 dan 14. 12 dan 13. 12 dan 13. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Ayat 20. Ayat 20. Ya. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Iya, pemanah untuk berburu supaya dapat makanan. Jadi singkat cerita, meskipun diusir dari rumah, tinggal sendirian, anak dengan ibu, ini ibaratnya diterlantarkan. Tapi lihat, disitulah berkat Tuhan itu nyata. Kadang, bahkan sering, dalam kesusahan lah, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Ya kan? Ya, betul. Jadi jangan takut kesusahan saudaraku, kuasa Tuhan itu nyata di sana. Amin. Nah, Pendeta, kita masih banyak nih yang akan kita bahas lagi kan Pendeta tentang Ismail, tapi kita harus berhenti sejenak. Kita harus bahas tentang kehidupan Ismail di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pendeta, tadi kita sudah bahas sejarah Ismail tuh dia akhirnya lahir karena kenapa. Terus kita juga bahas sedikit tentang kehidupan Ismail dan akhirnya dia diusir dan menjadi seorang pemburu. Setelah itu kita akan belajar apa lagi nih, Pendeta, dari Ismail? Ya, selanjutnya kita akan lihat kisah dari keturunan Ismail. Keturunan Ismail ya, Pendeta. Iya. Nah, Ismail wafat di usianya yang ke 137 tahun, bayangkan, panjang sekali umurnya ya. Umurnya panjang sekali. Bahkan sekarang mungkin di dunia ini tidak ada orang sepanjang usia dari Ismail. Nah, kita bisa baca di dalam Kejadian 25 ayat 17. Kejadian 25 ayat 17. Ya. Sambil teman-teman juga baca di manapun teman-teman berada. Ya. Kejadian 25 ayat 17, umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Iya. Dalam hidupnya,
Ismail mempunyai 12 putra yang kemudian menjadi 12 orang raja sesuai dengan janji berkat yang Tuhan berikan. Iya, betul. Ini menarik sekali. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan berkat yang setengah-setengah. Apa yang dikatakan itulah yang pasti akan terjadi. Jadi saudaraku, percayalah apa yang dikatakan oleh buku iman, faith book, firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di situ pasti akan terlaksana persis. Seperti yang Tuhan janjikan. Masing-masing dengan sukunya mendiami daerah dari Hawila sampai Shur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Dan selanjutnya, nama putra-putra Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya sesuai dengan Kejadian 25 ayat 12 sampai 15. Ya. Aku bacakan ya, Pendeta? Ya, silakan. Kejadian 25 ayat 12 sampai 15 dengan judul perikop keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Iya. Dan ini yang menarik ya, setelah saya perhatikan, dikatakan selain itu, Ismail juga memiliki seorang putri bernama Mahalat atau Basmat yang kemudian menjadi istri Esau, anak dari Ishak, saudaranya. Ya, bisa baca di dalam Kejadian 28 ayat 9-nya. Kita baca dulu ayat itu. Oke, Kejadian 28 ayat 9. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Oke. 36 ayat 3. Kejadian 36. Kejadian 36 ayat 3. Iya. Kita bacakan. Dan Basmat anak Ismail, adik Nebayot. Iya. Jadi itu dia. Esau mengambil itu bisa dibilang anak ini ya, adik bapaknya. Kakak bapaknya. Itu gimana ya? Kalau berarti sepupu kan mereka ya? Sepupu. Ya, ini sepupunya. Jadi menarik ya fakta bahwa Ismail diberkati dan ada juga anak saudaranya mengambil anaknya menjadi istrinya. Nah, kita lihat lebih jauh keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Ya. Coba dilihat. Oke, Pendeta. Meski ada banyak kalangan yang menafsirkan Ishak dan Ismail kemudian hari menjadi seteru, namun rupanya penafsiran itu tidak benar. Sebab kedua saudara itu sama-sama memakamkan ayah mereka, Abraham. Dalam budaya Yahudi, hal itu merupakan tanda keakraban saudara-sedara. Wow, iya. Jadi ya itulah kenyataannya ya. Bahwa jangan sampai terjadi perseteruan antara kedua belah pihak. Kakak beradik, sehingga ketika orang tua meninggal tidak mau datang. Wah, itu kacau banget kalau menurut saya ya. Iya, betul. Kalau orang tua sudah meninggal, apapun perseteruan yang terjadi, janganlah berlanjut. Karena itu kita memberikan penghormatan terakhir. Dan seperti yang kita perhatikan di sini, mereka sebenarnya memang tidak ada juga perseteruan yang membuat mereka tidak melakukan tugas sebagai anak. Nah, saya mau nanya nih. Ya, benar. Dalam kehidupan kita, Yana, pemirsa channel dimanapun Anda berada, apakah hari ini ada perseteruan antara saudara bersaudara di dalam suatu keluarga? Yang membuat Anda mungkin tidak mau lagi bicara kepada kakak Anda, tidak mau lagi bicara kepada adik atau siapapun itu. Hari ini kita diingatkan, hentikanlah perseteruan itu. Jangan sampai gara-gara itu nggak masuk surga loh. Iya, betul. Iya kan? Iya. Iya. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi. Abraham meninggal saat berusia 175 tahun. Ishak yang saat itu berusia 75 tahun dan Ismail 89 tahun ya. Memang lebih tua Ismail ya. Keduanya turut menguburkan ayah mereka dalam gua Makpela yang dibeli dari seorang Bani Het bernama Efron bin Zohar. Letaknya di sebelah timur Mamre dekat Hebron, sesuai dengan Kejadian 25 ayat 9 dan 10.
Kejadian 25 ayat 9 dan 10. Kita bacakan ya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Iya. Dan kita lihat selanjutnya ya. Selanjutnya tidak ada perseteruan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Di kemudian hari, Alkitab mencatat bahwa ada seorang keturunan dari Ismail menjadi panglima pasukan Daud. Wah, ini menarik ya. Di dalam 2 Samuel 17 ayat 24 dan 25. Oke, 2 Samuel 17 ayat 24 dan 25. Oh, bahkan selalu dibilangnya mereka berseteru ya. Bahkan iya, padahal tidak. Ya? Padahal tidak ya, Itu kadang-kadang membingungkan Iya, ya. 2 Samuel 17 ayat 24 dan 25. 2 Samuel 17 ayat 24 dan 25 aku bacakan. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Iya. Ada lagi fakta menarik selanjutnya. Dan seorang lagi menjadi kepala pengawas unta-unta keluarga Raja Daud. 1 Tawarik 27 ayat 30. 1 Tawarik 27 ayat 30. Iya. 1 Tawarik 27 ayat 30. Ayat 30 kita bacakan. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdea, orang Meronot. Nah, dan yang selanjutnya yang cukup menarik lagi adalah keturunan Ismail juga percaya kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, bahkan di negara kita Indonesia sudah mengakui bahwa kenaikan Isa Al-Masih itu akan dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Nah, dalam kitab Kejadian secara eksplisit menghargai Ismail dengan sejarah Yahudi. Dengan mencatat bahwa Ismail disunat bersamaan dengan Abraham, sesuai yang sudah kita baca tadi ya. Alkitab juga mencatat bahwa Allah menyertai kehidupan Ismail. Selain itu, pada abad mula-mula, keturunan Ismail diyakini sudah menjadi bagian dari jemaat Kristus. Wah, ini menarik. Pada abad mula-mula, ini ketika hari Pentakosta, di mana Yesus sudah terangkat ke surga, dan selanjutnya murid-muridlah yang melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil bahwa Yesus akan segera datang. Dan dikatakan, misalnya dalam Perjanjian Baru, kuat dengan dugaan bahwa Bani Yetur. Bani Yetur itu kan keturunan Ismail ya. Telah menerima Injil langsung dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25. Nah, coba dibacakan tuh. Bacakan ya. Matius 4 ayat 23 sampai 25. 3 ayat ini. Oke. Dengan judul perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Iya, jadi pelayanan Yesus ini mencapai seluruh Syria, dan di dalamnya terdapat wilayah Iturea yang diyakini sebagai daerah Bani Yetur. Nah, lebih jauh, sementara itu Bani Nebayot, ya, salah satu dari keturunan Abraham ya, lewat Ismail maksud saya, sudah menjadi Kristen sejak abad 1 Masehi. Rasul Paulus dimuridkan di wilayah Arab, sesuai dengan Galatia pasal 1, bahwa karena antara Damsyik sekarang, yang disebut Damaskus ya, dan Damsyik, dengan Haran ada penyebaran komunitas Kristen Arab, atau yang kita kenal dengan Nabatea. Ini adalah keturunan Nebayot, keturunan Ismail pasca peristiwa Pentakosta yang kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi apa intinya? Intinya adalah
keturunan Ismail juga ada yang percaya akan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dan itu yang membuat mereka kembali mengingat. Nah, kalau kita perhatikan ya, keturunan Ishak ada berapa? Ada 2. 2 apa? Keturunannya Ishak yang menjadi suku Israel. Suku Israel 12. 12, ya kan? Dan kita lihat keturunan Ismail juga ada 12. 12. Jadi kalau kita perhatikan berkat Tuhan buat Ishak 12 bani atau 12 suku itu sama dengan keturunan Ismail 12 juga. Jadi dengan kata lain ya, kalau saudara bersaudara itu sebaiknya berdamailah. Ya kan? Karena damai itu apa? Indah. Indah. Ya, damai itu indah saudaraku. Karena kalau terjadi perseteruan terus maka hidup pun jadi kacau. Hidup pun tidak bisa dinikmati. Nah, bagian yang terakhir ini. Ya, benar. Meskipun Ismail disebut sebagai keledai liar, ya, begitu dekat dengan Ismail yang tercantum dalam Kejadian 16 ayat 12. Nah, ini harus kita baca nih. Oke, benar. Kejadian 16 ayat 12. Kejadian 16 ayat 12 aku bacakan. Ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, perhatikan ya, kadang-kadang kita pikir kalau keledai liar itu konotasinya kurang bagus. Iya, iya kan? Iya. Keledai liar seakan-akan itu konotasinya kurang bagus. Tetapi keledai liar ini melambangkan kemerdekaan. Iya, keledai liar itu dia bebas kemana saja dia mau pergi. Di wilayah kekuasaan di suatu hutan yang ya free. Hutan liar. Nah, kalau beda dengan keledai yang memang harus mengangkat beban kemana-mana itu ya dia tidak merdeka ya tentunya. Dia terikat kepada tuan yang memberikan makanan kepadanya. Namun Ismail gelar keledai liar. Ini adalah lambang kemerdekaan. Bahkan di dalam berkat Yakub buat salah satu anaknya yaitu Ishakar menyebutnya sebagai keledai. Jadi ini melambangkan kekuatan. Lebih jauh, keledai liar adalah gelar berkat yang bermakna positif. Ya, gelar berkat yang bermakna positif. Keledai liar adalah orang yang merdeka dan tidak bergantung pada siapapun seperti yang diungkapkan dalam Ayub 24 ayat 5. Nah, mari kita baca ini ayat terakhir nih. Ayub 24 ayat 5. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Iya, jadi mereka bebas sebebas-bebasnya dan terus diberkati dalam kehidupan mereka. Nah, ini sebagai poin yang perlu kita perhatikan. Keselamatan yang kita imani adalah keselamatan melalui Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang lahir dari keturunan Abraham dari garis keturunan Ishak. Namun, bagaimanapun Ismail bukanlah musuh dari Ishak. Ya, ingat itu. Ismail bukanlah musuh dari Ishak. Mereka bersaudara. Bahkan secara bersama-sama menguburkan ayah mereka. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab di dalam peristiwa itu justru anak-anak Abraham yang lain, yaitu dari ketura. Ya, Ismail, maksud saya Abraham ini punya 3 istri. Yaitu Sarah, Hagar, dan Keturah. Nah, tidak dicatat. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab tetap menghargai Ismail yang juga keturunan Abraham. Nah, pendeta, kita harus berhenti sejenak, pendeta. Walaupun sudah tadi ada sedikit kesimpulannya, kita akan bahas kesimpulan episode kita hari ini. Cuman harus di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Pendeta, kita sudah ada di segmen terakhir nih, pendeta. Kita sudah banyak ya, pendeta. Betul. Kita bahas tentang Ismail, tapi kita harus ke kesimpulan. Seperti biasa, aku boleh duluan, pendeta? Of course. Oke, boleh. As always. As always ya, pendeta. Yeah. Kalau dari aku, kisah tentang Ismail ini mengingatkan kembali kepada aku. Yang pertama adalah jangan
terburu-buru dalam keputusasaan untuk melakukan sesuatu. Kadang karena keputusasaan kita melakukan hal-hal yang akhirnya ceroboh. Dan yang kedua adalah walaupun Ismail sepertinya kisahnya tuh kurang beruntung ya pendeta, karena akhirnya harus diusir. Harus diusir dari tempat mereka, tapi berkat Tuhan tetap menjadi bagian Ismail. Itu juga boleh pelajaran bagi kita semua. Mungkin dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa berkat Tuhan selalu menjadi bagian kita kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dari aku mungkin itu pendeta. Kalau dari pendeta? Kalau dari saya, ternyata kisah persaudaraan Ismail dan Ishak ini tidak ada perseteruannya. Pemirsa channel dimanapun Anda berada. Seperti yang digembar-gemburkan selama ini. Mereka hidup rukun sebagai kakak beradik. Jadi bagi kita yang memiliki kakak atau beradik dimanapun berada, hiduplah rukun. Sama seperti Ismail dan Ishak. Iya. Itu aja pendeta? Itu aja. Itu aja. Oke, kalau gitu pendeta boleh doakan episode kita kali ini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan kami bersyukur untuk pelajaran tentang Ismail. Ya Tuhan, dia mengalami kehidupan yang sulit oleh karena kecerobohan dari orang tua. Namun itu tidak mengurangi berkat Tuhan bagi Ismail. Biarlah sebagaimana kehidupannya tetap diberkati Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal. Kondisi-kondisi yang sebenarnya menurut pandangan manusia kurang berkenan. Namun Tuhan membuktikan bahwa dalam situasi apapun dalam keterpurukan manusia, Tuhan tidak pernah mengabaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, apatah lagi hanya membiarkan. Buktinya Tuhan memberkati Ismail, bahkan memberikan keturunan yang setara dengan Ishak, 12 suku. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami sebagai umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, dan Tuhan mau mengangkat kami dari keterpurukan hidup sehingga boleh juga menerima berkat yang sama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Tuhan, biarlah pelajaran tentang Ismail ini mengingatkan kami bahwa dalam kondisi kehidupan apapun jangan pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memperhitungkan semua itu sebagai kebenaran. Dan kebenaran inilah yang akan menyelamatkan kami dalam hidup ini, bahkan akan memberikan upah hidup kekal di kehidupan yang akan datang. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan kami sudah panjatkan doa kami ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat, Imam Besar, Raja, Hakim Pembela kami, dan juga Tabib Besar kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pendeta. Terima kasih atas pelajaran di episode kali ini. Biarlah ini semua bisa menjadi berkat buat kita semua ya. Nah, pendeta, kita juga tidak mau bosan-bosan nih untuk mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga kalau teman-teman nih ya pendeta punya tokoh Alkitab favorit atau tokoh Alkitab yang mau lebih lanjut untuk dibahas, boleh leave komentar di bawah supaya nantinya mungkin dengan pendeta Antonius ataupun pendeta yang lainnya, narasumber lainnya boleh dibahas. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share episode kali ini supaya berkatnya tidak menjadi punya teman-teman saja, tapi boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, demikian saja ya pendeta untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. God bless. Dah.